Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikrar Aprianto dengan NIM 20650028 dari kelas A. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah manajemen proyek teknologi informasi pada pertemuan sebelumnya. Dan yang akan kita bahas itu fase perencanaan proyek TI atau IT. Oke, yang pertama kita masuk dari pengertian perencanaan. Perencanaan juga diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta, mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang dikehendaki. Terus kenapa sih pentingnya proses perencanaan pada suatu proyek? Karena perencanaan sangat penting pada proyek, karena apalagi kalau proyeknya itu dalam jangka waktu yang panjang. Jadi tanpa proses perencanaan, nantinya kemungkinan besar proyek yang akan kita buat atau yang ada itu akan gagal. Kemudian fungsi perencanaan proyek itu sebagai sarana komunikasi yang bagi seluruh pihak terkait, merupakan dasar dalam pengalokasian sumber daya dan merupakan tolak ukur di dalam pengendalian. Terus kita masuk di fase perencanaan proyek ini. Yang pertama itu adalah merencanakan proyek. Ada 4 bagian dalam merencanakan proyek agar dapat berjalan dengan baik. Oke, yang pertama itu adalah perencanaan strategi. Perencanaan strategi ini adalah memperbaiki kelemahan atau problem yang ditemukan pada fase definisi atau data-datanya, fase yang sudah dikumpulkan. Kemudian ada mengidentifikasi subsistem pada proyek, yang artinya sini kita akan menentukan environment atau lingkungan pada proyek yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil dari fase sebelumnya. Selanjutnya itu ada menetapkan kendala proyek. Di sini menetapkan kendala proyek ini mulai dari batas dananya, terus tinggal waktunya juga, struktur organisasinya, dan peraturan pada perusahaan. Yang terakhir itu menetapkan prioritas proyek, yang artinya sini ada namanya kriteria rasional. Jadi kriteria rasional ini maksudnya adalah meningkatkan keuntungan tapi dengan menghemat biaya seminimal mungkin gitu. Kemudian ada kebutuhan mendesak ya, karena kadang-kadang proyek itu terjadi suatu hal yang kadang-kadang keadaannya mendadak. Kemudian ada yang kriteria tidak rasional. Di sini artinya manajemennya mungkin sudah tidak berminat, artinya sini manajemen itu tidak punya desire atau keinginan untuk menyelesaikan proyeknya, dan ada juga yang lebih menunjukkan kebanggaan gitu. Selanjutnya kita masuk di poin kedua dari fase proyek, itu mempersiapkan proyek. Yang pertama itu adalah menunjuk anggota tim. Di sini ada 3. Yang pertama itu ada konsultan. Nah, konsultan sini dengan menggunakan konsultan kita akan waktu pengerjaannya lebih cepat, kualitasnya bagus, namun ya perusahaannya gitu, rahasianya itu terbuka. Selanjutnya ada personil perusahaan sendiri atau internalnya. Di sini waktu penyelesaian lebih lambat ya, karena kita kan dari orang dalam itu, dari internalnya. Terus kualitasnya kurang bagus, tapi ya biayanya murah dan rahasia company-nya atau perusahaan itu terjamin. Dan yang terakhir itu ada gabungan konsultan dengan personil perusahaan atau kombinasinya ya. Di sini waktunya lebih cepat, kualitasnya bagus, biayanya tinggi sih, tapi dan perusahaannya itu rahasianya itu terbuka. Lanjut, terus kelayakan suatu proyek itu ada beberapa. Yang pertama adalah kelayakan teknik. Di sini apakah teknologi ini dapat digunakan di sistem baru. Jangan sampai proyek yang kita buat itu justru tidak bisa digunakan di sistem yang terbarunya gitu. Akhirnya kayak lebih old style, akhirnya tidak dapat digunakan. Kemudian kelayakan hukum ini lebih kepada apakah sistem yang kita buat itu tidak melanggar hukum. Terus ada kelayakan operasi, yang artinya sini adalah sistem nantinya dapat diterapkan di dalam organisasi perusahaan tersebut. Di sini sangat tergantung pada kemampuan personilnya. Selanjutnya ada kelayakan jadwal, yang di sini sistem yang dikembangkan itu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Kemudian ada kelayakan ekonomi, artinya apakah sistem yang kita buat ini dapat menguntungkan gitu secara ekonomi. Selanjutnya itu ada peralatan dan teknik dalam perencanaan manajemen proyek. Di sini ada menggunakan per chart.
artinya adalah modul jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan hubungan antara tugas-tugas tersebut. Contohnya itu seperti ini. Jadi di sini kayak saling berkaitan. Di sini ada menggunakan arrow atau arah panah. Ini berarti di sini contoh dari menggunakan sistem percat. Kemudian ada Gantt chart adalah batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Tiap batang diberi nama untuk mewakili setiap tugas proyek. Tugas-tugas tersebut didaftar secara vertikal pada kolom kiri. Pusat horizontal adalah garis waktu kalendernya. Contohnya itu kayak seperti ini, Gantt chart. Dan percat dan Gantt chart ini ada di salah satu aplikasi yang bisa digunakan itu adalah Microsoft Project yang dari Office. Oke, itu saja, mungkin sekian dari saya dan terima kasih.